di kultur Asia ini anak-anak menjadi korban bully bukan dari lingkungannya, justru dari orang tuanya. Wow. Aku digerobok ini. Digerobak langsung. Kerebek. Ya. Halo. Seneng banget, Halo. seneng banget ya. Nah. Halo, ini ada Ati Gledek, bukan Atta Halilintar. Ini Ati Gledek yang lagi fenomenal. Ya. Selamat Oke, sore, oke. selamat siang. Saling nge-vlog nih. Iya. Yang satu Ratu IG Story, yang satu lagi Raja Vlogger. Ini dia Rising Star. Di kultur Asia ini anak-anak menjadi korban bully bukan dari lingkungannya, justru dari orang tuanya. Jadi di kami orang Asia itu seringkali antara anak sulung, anak bungsu, anak tengah itu seringkali mengalami di kasta. Namanya kayak, coba lihat, kakakmu sudah sukses, kaya raya, kamu bisanya apa di rumah main game? Padahal game gak ada yang salah, mas. Game itu merangsang kreativitas. Nah, sementara pokoknya kalau gak bisa menghasilkan uang, you are loser. Itu yang bully siapa? Orang tua sendiri. Dibilangnya goblok, gak bisa jadi insinyur, gak bisa jadi dokter. Padahal ternyata tidak ada yang salah dengan insinyur maupun dokter. Tapi yang salah adalah kalau dia kemampuannya adalah jadi gamer hebat ataupun jadi YouTuber, Anda maksa ikan untuk naik pohon, itu keterlaluan gilanya, sudah. Kreativitas manusia dipasung kan. Iya. Saya nggak sih orang ini pinter olahraga. Saya tuh prihatin loh, mas. Liatin anak-anak sekarang itu ya, orang tuanya tuh selalu kasih kursus untuk dimana, misalnya gini, mereka goblok di matematika. Jadi ceritanya goblok gitu ya. Goblok tenan kamu itu. Cuma bisa dapat 6, 7. Lihat orang lain bisa 9, 10. Lalu orang tuanya memaksa. Pokoknya kamu les. Les apa? Les matematika. Sudah tahu anaknya goblok, lemah di matematika, dileskan. Lalu si anak padahal pinter basket. Pertanyaan saya, anak ini lahir dengan kemampuan spesial. Dia bisa basket, mas. Yang belum tentu anak lain bisa. Bukannya kita jadi orang tua support dia supaya jadi pebasket yang handal. Kan Michael Jordan juga pasti ada suatu saat ada waktunya tergantikan kan. Bukannya kita mendukung Michael Jordan dari Indonesia ini berkancah di internasional. Kita dukung dia. Pokoknya kamu fokus basket. Bagaimana tembaknya kalau misalnya triple point itu gimana caranya? Ini dari jarak jauh kalau bisa. Pokoknya papa mama support kamu gitu. Gak digoblok-goblokin terus, mas. Matematikanya tadi. Sekarang saya tanya Mas Pras, emangnya kalau sekarang anak ini matematikanya 5, 6, 7 lah, ya, dipaksa les sedemikian rupa sampai keluar air mata, malam hari stres, dijajing lagi, besoknya cuma dapat 8 pun masih kurang, katanya orang lain 9 gitu ya. Emangnya setelah dia 9, menurut Mas Pras dia bisa jadi orang sukses? Enggak loh, mas, menurut saya. Karena apa? Dia hanya menjadi orang standar. Yang 9 sudah banyak, mas. Sing songo itu udah banyak, mas. Iya. Tapi kalau yang bisa nembak triple point dari jarak jauh itu limited, mas. Itu yang dicari sama negara lain. Mereka seringkali melihat potensi orang Indonesia itu luar biasa karena di sini banyak bakat-bakat terpendam yang nggak keluar. Nah, ini menurut saya sih pandangan saya loh, mas. Dimana saya bukan hanya melihat dari sisi lain, tapi memang apa yang saya ngalami bukan berarti orang tua saya menjudge saya, bukan. Tapi memang lingkungan orang Asia seringkali menerapkan pola yang salah dengan membandingkan bukan apple to apple gitu loh, pas. Tapi misalnya apple dibanding sama durian gitu. Iya. Kalau kamu lihat durinya ya kamu nggak tahu nikmat di dalamnya. Anak ini kamu pasung dengan potensinya karena kamu kok gak bisa kayak apel Washington. Lihat, apel Washington itu tuh harum. Kamu tuh berduri, ya kan? Bisanya main game, bisanya cuma nyusahin orang tua doang, minta duit. Ya kan? Ternyata dia bukan. Dia minta duit, dia ternyata dikelola dengan baik, dia menjadi pedagang murni kan. Tidak ada yang salah, mas.
yang aku rasain dari kedua orang tua aku sih, mereka benar-benar support. Maksudnya nggak hanya di sisi akunya aja, tapi di sisi adekku pun juga gitu. Jadi adekku memang bukan orang yang terlalu suka sama demen sama pelajaran sejarah, matematika gitu-gitu, but dia cita-citanya juga pengen jadi chef gitu loh, koki. Dan memang kalau kultur Asia, kultur orang tua pada biasanya itu matematikanya harus cepet segala macam. Tapi aku lihat dari kedua orang tua aku sih, tiap kali rapornya dibagiin gitu ya, lalu mungkin nilainya nggak sampai seperfect anak lain, orang tua aku masih appreciate dia, karena orang tua aku biasanya lihat behind the scene-nya sih, kayak pas dia belajarnya itu kayak gimana gitu. Lebih appreciate kalau dia benar-benar berusaha dan dapat nilai pas dibanding dia kayak benar-benar maksa untuk dapat nilai seperfect anak yang lain, tapi dia nggak ngejar impiannya dia itu jadi koki itu gitu. Jadi aku lihat dari kedua orang tua aku, nggak hanya dari sisi aku aja, dari sisi adekku pun mereka benar-benar. Dari sisi pengalaman saya pribadi, ketika saya achievement-nya sudah sukses secara materi, bisnis saya sudah jalan semua bagus, satu saat saya mengalami pergumulan dengan adiknya Vicky. Vicky prestasinya boleh bilang secara akademis luar biasa, tapi saya nggak menemukan apa yang hebat pada diri adiknya. Dan ini membuat gap, apalagi dia putra. Saya ibaratnya sampai memberikan pertanyaan, saya mau wariskan ini kelak kepada kamu semua. Apa yang akan kamu lakukan? Bisnis papa sudah settle semua, kamu datang saja, kamu udah seperti raja yang layak dihormati. Bisnis tinggal kamu jalankan, uang masuk ke kamu. Apa kamu nggak menghargai perjuangan papa semua? Dia katakan, saya tidak bakal menghargai orang atau apapun yang telah mengambil papa saya dari hidup saya. Karena apa? Karena selama perjuangan papa untuk membesarkan saya tahu pengorbanan papa, memberikan dukungan moral maupun uang dan sebagainya. Tetapi waktunya papa semua habis hanya untuk bisnisnya papa, bukan untuk saya. Padahal limit waktu kita di dunia ini tidak bisa diukur. Saya kaget, kok bisa saya dapat kata-kata seperti ini dari putra saya. Papa tahu, papa ajak saya naik bisnis kelas, terbang, wisata ke luar negeri. Tapi papa tahu, saya paling takut untuk dengerin pramugari cerita tentang bahwa kapal terbang kalau jatuh itu harus di laut dan harus bisa berenang. Saya nggak bisa berenang. Berarti dari kesekian penumpang, saya akan meninggal. Saya bilang, kenapa kamu punya pikiran sampai ke sana? Ya karena papa tidak punya waktu untuk mengajari saya renang. Akhirnya di umur yang ke-15, saya baru punya waktu untuk mengajari putra saya untuk berenang. Nah ini kan ironis mas. Ya inilah yang saya bilang tadi. Pencarian-pencarian seperti ini butuh komunikasi yang internal. Jadi hidup tidak semata-mata uang. Puji Tuhan, mereka bisa dari situ bisa mandiri, sekolah apa, mereka bisa tanpa disuruh pun belajar sendiri, bisa ulangan juga tanpa ayo belajar, mereka ada inisiatif sendiri. Dan kebetulan Vicky anak pertama, dia juga bisa mengajar adiknya. Jadi thanks God punya keluarga yang saling support, dan kami sebagai orang tua juga tidak memaksa anak kami untuk kamu harus jadi ini ya, atau kamu harus bisa ini, nilai harus cepet. Nggak, biarin mereka menemukan passionnya masing-masing mas. Kalau dulu saya selalu kecewa dengan apa yang dia perbuat, karena saya pikir gini, kamu ini tidak mengapresiasi apa yang konon kakek saya lakukan kepada saya. Jadi ketika ayah saya nggak ada, kakek saya mendidik saya cukup keras supaya saya jadi pedagang handal. Ibaratnya dalam bisnis saya sangat-sangat detail sekali. Lalu itu menjadi semacam genetik yang saya mau turunkan kepada putra saya. Waktu itu saya melihat dia saya sangat kecewa lah. Saya bilang, apa kamu ini tiap hari prestasimu dibanding dengan kakak dan sebagainya. Tapi itulah ziarah ruang dalam itu mas, pentingnya. Jadi kita sekali-sekali harus review kan. Nah saat ini saya melihat dia bukan dari sisi itu lagi sudah. Saya sama dia komunikasinya lancar, baik kami, dan saya lihat ternyata putra saya ini punya banyak potensi. Yang memang different dengan Vicky,
Tapi kan di situ uniknya. Saya juga bangganya sama dia adalah gini. Ternyata dalam hal keluarga dia sangat sayang kepada orang tua, dia sangat berbakti. Buat saya sih, buat apa ya kalau kamu punya nilai 9 dan 10 tapi kamu kehilangan nilai manusianya di mana kamu tidak mengerti bagaimana cara mengapresiasi orang, bagaimana mencintai orang tua, menghargai orang tua. Setiap malam saya tuh pulang, dia selalu menyuguhkan satu gelas air ini Mas buat saya. Jadi buat saya sih, wow, I know maybe di luar sana banyak sekali anak-anak yang berprestasi 9, 10. But all I need is this. Ketika saya dalam segala kelelahan saya, ya, dalam segala kelelahan saya seharian, memperjuangkan hal-hal yang saya pikir itu merupakan impian dia, yang saya sebenarnya butuhkan hanyalah satu cangkir kasih sayang untuk mengapresiasi bahwa terima kasih Papa untuk semua hal yang sudah Papa lakukan. Sih pingin buat kayak restoran itu dari kecil. Wah. Restoran itu. Jadi paling aku pas masa depan aku punya restoran ya berukuran sedang lah. Terus usaha sendiri sih. Jadi kayak bisa passive income karena ada manajer, jadi saya manajer. Itu doang sih. Saya paling hidupnya ya punya istri, punya anak kayak papi lah. Saya termasuk orang yang pernah mungkin melukai batinnya Vicky maupun William. Tapi saya bertobat. Saya berusaha Tapi memperbaiki. anak dua ini saya nggak apa-apa suka nggak ngomong, tapi dia orang mereka bisa tahu kesusahan ibunya. Waktu itu saya bilang, aduh, saya mesti lebih kerja lebih keras lagi, anak mau sekolah ya. Tapi dia orang mereka apa susah pun nggak pernah ngomong sama orang tua. Saya tuh rasanya bangga lah anak nggak nyusahin orang tua. Sebagai paman, saya merasa kayak ada satu hubungan batin mendalam dengan Raihan. Saya kenapa bisa sampai hafal nama itu? Saya katakan kepada mereka karena saya bilang, saya tidak tahu kenapa saya mencintai secara mendalam. Karena dia anak daripada kakak saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam rahim ibunda Mbak Uti itu ada dua lagi. Saya nggak tahu. Saya hanya tahu dari kalian. Ya, terima kasih kalian sudah nyadarin saya bilang. Terus mereka bilang, mereka menanyakan hal-hal tertentu, saya bilang gini, kok saya mendapatkan pencerahan seperti gini ya? Dalam perjalanan hidup, banyak sekali orang tua tidak mengapresiasi, tidak mencintai anak-anaknya selagi punya kesempatan hidup. Sedangkan kakak saya, karena dia menaburkan cintanya bagi orang lain, dia memberikan waktunya, memberikan ilmu knowledge-nya, memberikan apa yang dia diberikan oleh Yang Kuasa dititip kepada orang lain, menumbuhkan benih cinta. Salah satu adalah saya, karena saya termasuk tanda kutip pasien yang berobat ke Rotella Coffee Corner. Saya merasa bahwa gini, karena Mas Pras dan Mbak Uti itu adalah anugerah Tuhan di dunia ini. Kalian begitu inspiring buat kami. Anda menaburkan cinta, maka cara Tuhan mencintai kalian adalah dengan memastikan bahwa anak-anak kalian sudah dalam cintanya, sudah dalam penjagaannya, yang jauh maha cinta, jauh lebih dahsyat. Itu jawaban saya buat teman-teman di PM Surabaya yang menanyakan kepada saya. Lalu saya bilang gini, Mas Pras sebenarnya tidak pernah mengalami yang namanya kehilangan, enggak, tetapi dia mengalami yang namanya kesempurnaan cinta. Ketika kita diberikan anak, seringkali banyak orang yang digugurkan. Anak-anaknya dipukul, disiksa, bahkan ditinggalkan di panti asuhan. Tapi Mas Pras tidak demikian. Mas Pras dan Mbak Uti, saya meyakini, mencintai, tapi Tuhan maha cinta. Tuhan lebih cinta kepada anak-anak Mas Pras, maka dialah yang mau merawat. Dia tidak mengizinkan manusia untuk merawat. Karena dia tahu, misi, visi Mas Pras dan Mbak Uti untuk karyanya yang lebih indah di dunia. Jadi Mas Pras dan Mbak Uti diberkati menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Dan menurut saya siapapun anak-anak Mas Pras dan Mbak Uti itu semua akan menjadi satu keindahan tersendiri, di mana tentunya Vicky dan William pun saya rasa mereka bangga punya orang tua seperti Mas Pras. Saya ini ada di sebuah keluarga yang nggak tahu saya namakan sebagai Warga Cemara bukan Injil hidup lah, Injil hidup. Karena
apa yang telah dilakukan bukan lagi soal dogma, soal teori, tetapi praktek-praktek hidup. Saya belajar di sini tentang parenting yang tidak menjadikan anaknya itu seperti zombie atau robot, yang tidak menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai pabrik anak, pabrik manusia, di mana ada anak diolah sehingga menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua, tetapi betul-betul parenting yang memanusiakan manusia, memanusiakan anak. Kita harus tuh memanusiakan manusia, kasih mereka kesempatan untuk bahagia di dunia. Jangan kita beranggapan bahwa apa yang kita bahagia itu menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Belum tentu. Mereka tetap punya nilai kebahagiaan sendiri yang mereka cari. Berikan kesempatan. Keluarga Tommy J. Wong.